Allah wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Alhamdulillah. Selamat pagi, Bapak-bapak dan Ibu semuanya dari Pusat Riset Sains Data dan Informasi, ya. Yang terhormat Pak eh, Kapus, ya, Pak Eksa Prakasa. Kemudian yang kami hormati juga para ketua kelompok riset, ya, di lingkungan PRSDI. Kemudian kepada teman-teman, ya, para periset di Pusat Riset Sains Data dan Informasi, terima kasih, ya. Alhamdulillah pada kesempatan pada kali ini, pada pagi hari yang cerah ini, ya, kita bisa bertemu kembali di acara rutin kita, yaitu pertemuan pekanan, ya, internal PRSDI. Adapun pada kesempatan pada kali ini adalah bagian dari keris KDE, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan punya dua narasumber, ya, yang akan memaparkan hasil-hasil risetnya, yaitu yang pertama adalah eh, Pak Lindung, ya, Dr. Lindung Manik, ya. Dan yang kedua adalah Mbak Gita Citra Puspita, ya. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti, ya, mungkin ada sambutan terlebih dahulu dari Pak Kapus. Dipersilakan, Pak Kapus. Baik, terima kasih Pak Dr. Koni atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua. Ya, mohon maaf saya masih di jalan ya, jadi off kamera. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali ya pada kegiatan pertemuan pekanan PRSDI, yang mana pada hari ini adalah akan ada pemaparan ya kegiatan riset dari rekan-rekan di kelompok riset Knowledge Data Engineering, ya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Foni ada dua narasumber, ya. Pertama eh, Pak Dr. Lindung, ya, kemudian dilanjutkan dengan Ibu Gita, ya. Kalau di jadwal ada ada bukannya ya, mungkin sekarang sudah cuti ya kalau nggak salah Pak Fani ya. Cuti untuk apa, berangkat haji ya. Eh, Baik, dalam kesempatan ini mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Mungkin satu hal yang dalam waktu dekat ini kita akan adakan apa, semacam bimbingan teknis ya untuk drafting eh, KI ya, baik hak cipta maupun paten, dan rencananya insya Allah akan kita laksanakan di Bandung dan Cibinong ya. Kemarin kita pilih di Cibinong karena berdasarkan apa, pooling ya, pooling kecil-kecilan kemarin, sebagian besar atau lebih banyak ya jumlahnya yang memilih di Cibinong, ya. Sehingga untuk tahun ini kita lakukan di dua tempat ya, agar yang bisa ikut serta bisa lebih banyak ya, eh, yaitu di Bandung dan Cibinong. Mungkin demikian yang eh, bisa saya sampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah ada draft untuk KI, mohon segera disiapkan. Nanti akan kami umumkan dalam waktu dekat ya untuk tanggal pelaksanaannya. Eh, Insya Allah mungkin bulan apa, Juni ya. Juni sudah bisa kita laksanakan, sehingga pada bulan Juni nanti eh, ajuan baik hak cipta maupun paten itu sudah bisa kita kirimkan ya ke Direktorat MKI. Nah, sekali lagi mungkin sudah beberapa kali saya sampaikan, sebisa mungkin yang kita ajukan adalah apa, paten ya, ya, karena paten merupakan eh, target juga ya dari MKI, ya. Sehingga yang mendapat prioritas utama paten ya. Mengapa paten? Karena nanti kelak jika dikomersialisasikan, nilai apa, komersialisasinya lebih tinggi ya, nilai lisensinya, nilai royaltinya dibandingkan dengan hak cipta. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih pada Bapak dan Ibu narasumber ya dari kelompok riset data engineering, ya, pada Pak Poni ya telah menjadi host pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Esa atas arahan dan sambutannya.
Jadi kepada teman-teman di Sivitas PRSDI yang mohon sudah dapat dokumen-dokumen untuk pengajuan KI-nya, gitu ya, teman-teman. Baiklah, kita masuk ke apa? Ke materi yang selanjutnya, ke sesi selanjutnya, maksudnya, yaitu sesi paparan sasaran hasil riset dari Pak Dr. Linduk. Yang pertama adalah kepada Dr. Lindung Manik, ya. Kepada Pak Lindung kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Boni. Saya share screen. Baik, selamat pagi Pak Kapus, Pak Boni, dan Bapak Ibu semua. Pada pagi ini saya akan memaparkan presentasi riset kami yang berjudul Knowledge Based Chatbot for Species Literacy. Nah, jadi apa itu knowledge based chatbot? Itu adalah suatu tipe chatbot yang menggunakan knowledge base ataupun basis pengetahuan yang merupakan repository yang terstruktur dari suatu informasi untuk memberikan respons terhadap query dari user. Sekarang kita udah uh, yang sekarang lagi hype ya, yaitu lagi generative chatbots dengan contohnya yang terkenal itu ChatGPT. Ada perbedaan mendasar antara KBC dan ChatGPT. Yang pertama dari sisi uh, data training. Uh, kalau training datanya, kalau ChatGPT menggunakan large language model, itu di-train dengan data teks yang dengan jumlah yang sangat banyak untuk mengerti konteks, ya, bahkan sudah bisa mengerti konteks dan juga menggenerate bahasa manusia uh, dengan prediksi kata sampai dalam sebuah sequence. Kemudian dari sisi atribut, ya, ChatGPT punya beberapa strong, ya, kekuatan dari sisi flexibility. Dia bisa menghandle topik yang cukup lebar, bahkan hampir semua topik bisa direspons sama ChatGPT kalau memang training datanya cukup banyak. Kemudian capable untuk merespons beberapa diverse topik juga. Kompleks query pun bisa direspons, bahkan query yang mungkin tidak dibayangkan atau tidak diprediksi sebelumnya pun bisa direspons oleh ChatGPT. Dan dia juga bisa menghasilkan respons yang menghasilkan hasil respons yang cukup kreatif, ya, karena lebih cair dan lebih natural dibandingkan mungkin dengan knowledge based chatbot. Dan terbaik, ya, itu mungkin bisa digunakan untuk meng-create konten atau men-summary text atau bahkan menjadi personal assistant. Hanya saja kelemahannya adalah lag ataupun tidak presisi, akurat, dan tidak pengajakan, bukan tidak, mungkin lebih tidak konsisten daripada KBC, karena memang banyak banyak yang riset-riset yang mengkritik bahwa generative chatbot seperti ChatGPT menggenerate respons yang berhalusinasi. Eh, Begitu kira-kira perbedaan antara KBC dan generative chatbots. Nah, di kami KDE membuat satu riset untuk menerapkan KBC untuk keperluan atau use case species literacy. Eh, Apa itu species literasi? Species literasi adalah pengetahuan tentang
spesies biodiversity. Simpelnya seperti itu ya. Nanti mungkin bisa dibaca literatur yang pertama sekali mengenalkan terminologi spesies literacy. Uh, Use case yang kami lakukan di sini adalah spesiesnya adalah capsicum ataupun cabai. Tapi inovasi yang di riset ataupun di develop sampai sistem yang di develop itu bisa diimplementasikan untuk spesies apapun, termasuk tidak hanya untuk tumbuhan ataupun bisa juga untuk hewan. Riset grant yang kami terima itu pertama dari LPDP dengan Kementerian Ristek dulu ya di tahun 2020, Ristek Green tentang program pendanaan Rispro Mandatori bersama PRN bertema Prioritas Riset Nasional tahun 2020 itu pengusul utama dari Riset Center Biologi atau Pusat Penelitian Biologi LIPI. Kami anggotanya dari KDE ada Pak Zainal, almarhumah Bu Hani dan juga Mbak Ria. Kemudian lanjutannya untuk riset tersebut adalah baru dapat di tahun 2022 dari RIM. Dari beberapa peneliti, semua peneliti di pengusul di Pusat Biologi tahun 2020 itu sekarang sudah mencar semua di beberapa pusat riset di ORHL. Jadi ada yang di sistematika tumbuhan, ada yang di biogenetika, riset rekayasa genetika gitu. Jadi beberapa riset center di organisasi riset hayati itu menjadi pengusul utama di RIM. Sementara kami anggotanya di KDI masih tetap ada Pak Zainal, saya sama Mbak Ria. Cuma kita ke belakangan masuk ke tambahan eh, Mbak Niken sama Mbak Yulia. Nah, outline yang akan saya bahas di presentasi kali ini ada 4 problems ya. Yang pertama adalah problem knowledge base. Jadi karena kami di kelompok KDE lebih menekankan uh, engineering rekayasa pengetahuan dan rekayasa data, maka kita di sini akan sering membahas bagaimana mengakuisisi pengetahuan dari spesifik domain dari experts ya, dan mentranslasikan pengetahuan tersebut terhadap menjadi suatu representasi yang terstruktur dalam bentuk basis pengetahuan seperti ontologi. Ini udah di beberapa kali dibahas, misalnya membuat basis pengetahuan alga mungkin di beberapa presentasi yang lalu mirip lah seperti itu caranya. Yang kedua yang mungkin lebih spesifik ke KBC-nya adalah menghandle out of scope query. Jadi bagaimana kita mendeteksi query-query yang di luar dari boundary ataupun batas yang kita tentukan dan di luar dari domain dari basis pengetahuan. Jadi karena kita KBC ini tidak bisa seperti ChatGPT atau generative chatbot yang bisa menghandle semua pertanyaan. KBC itu ada batasnya. Jadi kalau di luar dari domain yang ada di dalam basis pengetahuan tidak bisa direspons. Ketiga itu adalah short filling. Bagaimana kita mengisi spesifik informasi-informasi yang belum ada yang dibutuhkan dalam mengerjakan suatu task. Yang keempat adalah intensi dari adopsi. Jadi apa saja faktor-faktor yang mendrive uh, biodiversity lay people ataupun kaum awam terhadap biodiversitas untuk menerima dan menggunakan KBC ini dalam mengimprove literasi spesies mereka. Karena kalau kita develop suatu inovasi tapi tidak digunakan ya bohong sama bohong gitu aja gitu nggak melakukan sesuatu, maka kita juga meriset hal ini. Nah, pertama dalam knowledge base kita bikin suatu ontologi cabai yang mungkin tidak juga kompleks dan tidak juga simple, jadi cukup cukup bisa diterima karena memang ada lagi ontologi misalnya tumbuhan yang lebih kompleks dari ini. Tapi kalau untuk
spesifik, misalnya dalam satu genus Capsicum, misalnya ada beberapa spesies yang kami riset di sini adalah Capsicum chinense, Capsicum annum, Capsicum pubescens, dan Capsicum frustescens. Ada 4 spesies. Kira-kira bentuk ontologinya seperti tergambar. Nah, ini kami publikasikan di Future Internet tahun 2021. Ini dari beberapa riset, beberapa pertemuan dengan expert, Capsicum expert di Pusris Biologi waktu itu, dan jadilah ontologi seperti ini. Yang kedua adalah mengenai KBC engine-nya. Jadi kita udah punya knowledge base. Nah, knowledge base ini mau diapakan gitu ya. Nah, jadi pada waktu terbentuknya ide KBC ini memang terpaksa gitu karena kita join di timnya eh, timnya cabai itu belum tahu mau buat apa. Nah, ini ketika udah dapat knowledge base-nya ya kira-kira bisa bikin apa dari sini, maka terbersit ide untuk membuat knowledge base chatbot. Nah, kira-kira komponen-komponen dibutuhkan adalah pertama dari sisi natural language understanding-nya, kita butuh intent classifier dan name entity extractor. Kemudian itu yang digunakan untuk mengquery ke dalam knowledge base, dan dari situ bisa diberikan respons ke user. Nah, ini kita publikasikan juga desainnya di International Journal of Intelligent Engineering and System tahun 2021. Spesifik di jurnal itu kita juga membahas tentang out of scope problems, yaitu dari intent, ya, jadi misalnya pada waktu masuk query ke komponen NLU, di dalamnya ada intent classifier, kita bisa harus mendeteksi intent dari user apa. Nah, kita bagi dua, ada in scope intent dan out of scope intent atau out of domain intent. Nah, in scope intent kita bagi lagi ke beberapa tipe intent. Ada yang definitional, ada comparisons, identification, finding a value, dan yes or no. Sementara kalau misalnya tidak dalam scope, maka kita harus respons dengan out of scope response gitu. Jadi ini contoh dari query yang di-input oleh user. Misalnya, apa itu Capsicum chinense? Itu adalah intent definitional. Jadi bisa harus direspons sama KBC. Apa perbedaan atau kesamaan antara Capsicum A dan B? Itu juga comparison harusnya bisa direspon oleh KBC. Apa jenis capsicum yang punya bentuk seperti bintang dan ciri-ciri seperti ini? Itu harusnya identification bisa direspon oleh KBC. Apa bentuk dari bunga dari Capsicum pubescens? Nah, itu value dari suatu atribut organ harusnya bisa juga respon oleh KBC. Apakah Capsicum frustescens punya fruit bentuk buah seperti lonjong atau membulat? Nah, itu juga bisa harusnya dijawab oleh KBC. Tapi yang nggak bisa jawab adalah berapa harga cabai saat ini, itu nggak bisa. Ya, karena kita nggak punya pengetahuan tentang itu. Kemudian uh, uh, gimana kita membuat uh, bumbu dari cabai kalau mau bikin soto misalnya, nggak bisa. Bagaimana kita merawat kapsikum dalam musim hujan, yang nggak bisa juga. Ya, karena nggak ada pengetahuan tentang itu. Jadi harus direspons kan. Kami nggak punya pengetahuan tersebut. Mohon maaf tidak bisa jawab gitu ya. Kira-kira respon dari nggak bisa seperti itu. Uh, nah, dari kita menggunakan Indobird untuk state of the art-nya teks analisis sekarang, dan performansanya luar biasa ya. Kalau Indobird itu klasifikasi dia bisa sampai 90% sampai bahkan ada 100% kalau punya learning rate dan batch size yang pas. Ada beberapa variasi Indobird ya, dari Willy, ada Foto, ada Seri Wening, hampir semuanya juga punya performansi yang baik untuk intent classification. Tapi kalau out of scope ini cukup challenging. Dan kita mempropose di papernya itu adalah Bayesian Indobirds, di mana kita mau pakai out of scope yang trainingnya yang kecil. Tadi cuma pakai 5 atau 10 data, karena kita nggak mungkin menggunakan out of scope training data yang banyak, karena itu kan unlimited ya jumlahnya,
tidak terhingga kalau kita bikin data in scope dan out of scope. Maka out of scope-nya akan sangat banyak sekali. Nggak mungkin kita bikin sebanyak training data sebanyak itu. Maka kita mau bikin eksperimen, kalau output-nya cuma 5, performanya seberapa? Kalau performanya output-nya cuma 10, bisa nggak sih, cukup nggak sih untuk membuat suatu sistem uh, yang cukup capable deh untuk memfilter mana yang in scope, mana yang out of scope. Nah, di propose Indobert yang kami usulkan, di Bayesian Indobert yang kami usulkan itu dipakai Indobert punya Willy itu bisa sampai recall-nya bisa FO-nya bisa sampai 0,86, dan ini cukup bagus dan mengalahkan Dialogflow. Dialogflow sendiri itu adalah punya Google. Eh, Google punya chatbot engine. Jadi situ juga punya intent classifier, punya name entity extractor, dan bisa juga bisa memfilter mana in scope dan out of scope. Dengan training data yang sama, ya sama-sama 10, dia performanya di bawah dari usulan kami di Bayesian Indobert. Jadi dia di 0,69 untuk Dialogflow dengan data set train data 10 data, dan di kami di 0,86. Tapi terlihat di sini bahwa recall hampir semuanya di angka 98%, 99%, karena recall adalah metrik yang paling kritikal, karena kita nggak mau suatu in-scope query itu diklasifikasi yang salah sebagai out-of-scope query. Jadi recall-nya tetap besar, paling besar, tapi eh, bisa mungkin F1 score-nya ataupun precision dan akurasinya cukup tinggi gitu. Jadi eh, maka lahirlah usulan Bayesian Indobert ini, dan ini cukup bagus dan overcoming the dialog flow. Kemudian yang ketiga yang akan saya mau bahas di sini adalah slot filling untuk identification intent. Jadi tadi ada beberapa intent, dan satu intent yang cukup challenging adalah mengidentifikasi uh, spesiesnya. Jadi sama seperti waktu uh, kami bersama Pak Poni membuat suatu algis, yaitu untuk mengidentifikasi alga menggunakan ciri-ciri. Ini pun sama, bagaimana mengidentifikasi suatu spesies tumbuhan dengan ciri-ciri. Tapi bedanya adalah user interface-nya. Kalau dulu dengan algis itu kita menggunakan web interface di mana user bisa memilih jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sistem. Sementara kalau ini user menginput pertanyaan atau query itu di uh, chatbot gitu ya. Jadi agak berbeda dalam handling query-nya. Misal user menginput suatu query, jenis capsicum apa yang punya shape bentuk bunganya seperti bintang. Nah, ini kan kalau dari satu pertanyaan ini saja ini nggak cukup untuk mengidentifikasi capsicum apa, karena ada banyak spesies seperti itu. Nah, kita perlu tahu bentuk warna bunganya apa, kemudian posisi buahnya seperti apa, bentuk buahnya seperti apa, dan lain-lain. Jadi kita atau warna buahnya seperti apa. Jadi kita perlu tahu itu. Nah, itu namanya slot filling. Kita mau isi slot-slot tersebut supaya kita bisa mengidentifikasi cabai yang benar, gitu. Jangan sampai salah. Tapi pertanyaan adalah bagaimana mana yang duluan kita tanya, gitu ya, untuk memperpendek identification path. Jadi jangan sampai user ditanya lama-lama untuk mengidentifikasi uh, cabai yang dimaksud, gitu ya. Kita harus memperpendek percakapan supaya lebih cepat selesai query-nya dijawab, gitu. Nah, kami mengusulkan namanya adaptive slot filling. Jadi dalam membuat adaptive slot filling ini kita membutuhkan suatu tadi di depan saya sudah bahas namanya name entity extractor yang digunakan untuk mengidentifikasi feature. Yang dimana feature ini kita definisikan sebagai uh, organ, properti, dan value-nya. Dan juga individual dari suatu user query. Misalnya individu adalah capsicum annum, capsicum fruskesan, fruskesan, dan lain-lain. Nah, feature-feature apa yang ada dalam satu, atau ciri-ciri apa yang ada dalam satu individu itu namanya fitur atau ciri-ciri. Nah, satu ciri atau satu fitur itu terdiri dari organ, properti, dan value. Jadi organnya misalnya bunga, properti dari bunga itu adalah misalnya shape atau bentuk, value propertinya adalah seperti bintang. Gitu. Jadi itu yang dinamakan feature. Nah,
kita bikin adaptif atau mengusulkan suatu adaptif solution dengan menggunakan satu namanya metric variety index. Jadi misalnya feature itu di-share dari banyak spesies kandidat, maka dan value-nya bervariasi, maka slot rank untuk feature itu semakin tinggi gitu. Jadi itu akan ditanyakan duluan. Kemudian popularity index. Jadi misalnya sebagai semakin banyak user query fitur tersebut, maka semakin tinggi juga degree dari ataupun derajat popularitasnya. Misalnya user kalau misalnya user awam mau identifikasi cabai, dia kan pertama lihat apa yang dilihatnya dulu gitu ya secara kasat mata. Yang paling menonjol di matanya gitu adalah misalnya warna buahnya. Maka kalau warna buah ditanyakan oleh 1.100 orang user, sementara yang nanya warna bunga itu cuma 10 user, maka warna buah akan jadi populer, sangat populer. Maka itu ya nanti popularitasnya semakin tinggi. Nah, itu namanya popularity index. Jadi kalau misalnya semakin banyak tanya user, maka itu akan naik setelahnya. Jadi akan slot akan ditanyakan duluan gitu. Karena itu yang paling familiar sama usernya gitu. Jadi itu menjadi punya kita usulkan menggunakan dua indeks ini adalah indeks varietas dan indeks popularitas. Nah, metode yang kami usulkan ini terdaftar di paten di DJKI tahun 2021. Kemudian terakhir yaitu adalah intensi dari penggunaan chatbot. Ya, jadi seperti yang dibilang, kalau kita bikin sistem tapi tidak digunakan, mungkin sia-sia. Maka kita meriset apa sih apakah chatbot ini cukup solutif gitu ya untuk digunakan dalam biodiversity education. Nah, kita menyelenggarakan survei ke 125 student mahasiswa biologi dari UIN Jakarta. Step-stepnya kita mengenalkan dulu apa itu capsicum species, kemudian kita presentasikan tutorial menggunakan KBC, kemudian kita meminta untuk responden mencoba-coba gitu ya, operasi super praktis, praktek-praktek untuk mengoperasikan KBC. Kemudian kita memprovide juga quiz game untuk meng-guide responden untuk melakukan hands-on. Kemudian nanti respon menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang kita berikan secara volunteer, secara sukarela. Nah, itu kita publikasikan ini hangat karena memang baru publisnya awal bulan ini di Interdisciplinary Journal of Information Knowledge and Management. Dan hasilnya adalah ada beberapa faktor yang mendrive intensi dari adopsi chatbot ini. Pertama adalah task teknologi fit, artinya apakah Capsik KBC bisa menggantikan expert dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang cabai gitu ya. Kalau kita idealnya kan kita bertanya sama dosen, sama peneliti gitu ya tentang hal-hal seperti ini. Nah, kita meng-replace itu dengan chatbot dengan kemampuan yang sama, tetapi availability-nya lebih tinggi, misalnya bisa ditanya 24 jam kapanpun bisa, bisa ditanya dimanapun gitu ya, itu uh, uh, itulah kelebihan misalnya kalau dibandingkan bertanya langsung dengan expert. Uh, dan juga ada juga yang paling penting itu adalah trust gitu ya. Kalau apakah mereka percaya bahwa emang KBC ini cocok ke respons yang diberikan itu emang benar-benar benar-benar bisa mengajak expert gitu. Karena kalau kita tanya sama generative chatbot mungkin uh, masih percaya. Kalau sampai sekarang pun saya bertanya sama ChatGPT belum tentu 100% percaya ya, karena bisa melakukan respon yang salah. Tapi kalau kita tanya ke ChatGPT, ke KBC, hampir 90% itu akurat gitu karena emang dia bisa menggantikan expert dalam merespon pertanyaan spesifik, domain spesifik. Nah, kita merelasikan prototipe ini di KBC ini dalam dialog flow, tapi yang kita pakai hanya user interface-nya saja dan juga API. Karena mengapa kita menggunakan dialog flow? Karena dialog flow itu punya suatu integrasi dengan beberapa user interface ya. Bisa dengan web, bisa dengan Telegram, Line, uh, uh, telepon bahkan atau dan lain-lain ya. uh, dia bisa mengintegrasikan itu. Hampir semua interface bisa kita lah
langsung integrasikan, gitu, langsung plug and play. Jadi makanya kita pakai Dialogflow untuk front end-nya dan dan kita gunakan API juga. Jadi setiap ada query dari user itu dipanggil backend. Jadi kita install tadi yang intent classifier sama entity extractor, knowledge base itu semuanya ada di backend. Jadi ada di belakangnya knowledge database-nya atau knowledge base-nya tadi dengan engine-nya. Jadi setiap ada query dari user masuk dulu Dialogflow akan kirim ke backend engine. Nah kita respons dengan uh, responsnya, kita nanti respons dari itu diteruskan dari Dialogflow ke user. Jadi akan lebih cepat implementasi prototipe-nya gitu. Karena kita cukup menyediakan backend engine-nya, user interface-nya disediakan oleh Dialogflow. Nah, itu jadinya nanti seperti ini. Salah satu, jadi contohnya yang kalau misalnya webnya stand alone, jadi kita buat domain Capsicum ID, di situ user bisa prompt query uh, langsung di webnya. Dan ini idenya terdaftar sebagai hak cipta di DJKI. Jadi Capsicum yang kita ganti capnya dengan chat gitu ya, jadi Capsicum. Nah, kemudian kita tes juga perbedaan respons dari ChatGPT dan ChatSicum. Ya. Ini kita misalnya tanya ke ChatGPT cabai jenis apa yang bentuk bunganya seperti bintang. Nah, ChatGPT jawabannya panjang tapi sebenarnya cuma satu ya konklusinya, yaitu adalah Capsicum annum. Dia jawabnya Capsicum annum. Padahal kalau kita tanya ChatSicum, apakah bentuk baca jenis apa yang bentuk bunganya seperti bintang, jawabannya ada 4 spesies ya. Bisa jadi Capsicum annum, bisa jadi Capsicum capestrans, Capsicum chinense, dan Capsicum prospesan. Dan baru kita tanya lagi bentuk tekstur batangnya seperti apa, berbulu, tidak berbulu, gundul, gitu-gitu. Nanti dijawab lagi dengan kandidat spesies yang lebih spesifik. Jadi kalau kasih ChatGPT dia akan menjawab dengan respons yang generik ya, lebih ya mungkin karena kasih kemana paling banyak yang bentuk bintang. Tapi sebenarnya cabai-cabai lain bentuknya ada juga yang bentuk bintang gitu. Jadi sehingga kalau berdasarkan expert ini paling benar jawabannya. Karena memang expert yang punya data itu gitu ya. Karena data-data cabai bahkan di ORHL itu ada data sampai bukan sampai spesies, tapi bahkan sampai varian gitu. Misalnya A kawin dengan B jadi varian apa, itu mereka punya data seperti itu. Jadi itu dikumpulkan dengan jadilah nanti knowledge base yang kita punya saat ini eh, untuk Capsicum. Kemudian ini juga sudah terrekognisi oleh Business Innovation Center, di mana kita mendapatkan penghargaan 113 karya inovasi Indonesia paling produktif tahun 2021 untuk Capsicum, untuk Capsicum Bot. Jadi sampai saat ini kita sudah memproduksi 3 paper yang terpublikasi di jurnal Q2 dan beberapa conference paper yang saya sebutkan di sini. Kemudian 1 paten, 1 penghargaan nasional, 1 hak cipta, dan 1 draft paten yang lagi kita draft untuk mengimprove adaptive slot filling tadi dengan menambahkan relevancy index. Mungkin nanti Mbak Ria atau Mbak Julia atau Mbak Niken bisa presentasi lebih detail di pertemuan-pertemuan datang. Dan kita harapkan bisa publikasi tadi seperti harapan Pak Esa untuk di tahun ini ada produksi paten dari proyek ini dan berharap ada banyak lagi di masa mendatang. Kira-kira seperti itu, nanti silakan kalau ada pertanyaan atau ide tambahan, saya kembalikan ke Pak Poni. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lindung ya atas presentasinya yang cukup jelas ya, walaupun panjang tapi sudah cukup jelas bagi kita semua ya mengenai apa yang telah dihasilkan oleh Pak Lindung dan teman-teman ini ya, yaitu Capsicum Bot ya. Baik, sebelum sesi tanya jawab, tentunya masih ada satu lagi kita punya narasumber yaitu Mbak Gita Citra Puspita. Ya. Pada Mbak Gita, kami persilakan terlebih dahulu. Silakan. Baik, izin share screen ya Pak Foni. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas, Pak? Sudah, Bu? Ya. Oh ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Gita dari KDE. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu kegiatan riset saya yang memang baru dimulai di tahun 2024 bersama dengan teman-teman peneliti di
Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu terkait penyusunan model strategi implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan data terbuka dan layanan data terbuka pada pemerintah daerah. Seperti yang kita ketahui lah, SPBE adalah integrasi teknologi digital ke dalam seluruh proses bisnis pemerintah, sehingga penting untuk mendapatkan gambaran sejauh mana sih implementasi SPBE tersebut pada instansi pemerintah. Kalau secara prinsipnya kan SPBE itu kan meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintah berbasis elektronik melalui tata kelola dan manajemen sistem pemerintahannya. Tujuan dari SPBE sendiri sesuai dengan Perpres 95 tahun 2018 itu kan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kebetulan di uh, salah satu aspek penilaian untuk reformasi birokrasi ini itu adalah indeks SPBE sesuai dengan Permendagri nomor 59 tahun 2020 yang mencakup 4 domain, 8 aspek dan juga 47 indikator. Uh, Latar belakang uh, dari kami untuk melakukan kegiatan penelitian ini adalah bahwa kami menyadari data merupakan salah satu komoditas yang sangat vital di era digital saat ini. Terus juga layanan data terbuka yang sudah masuk juga sebagai bagian dari SPBE itu merupakan inovasi baru yang bertujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, inovasi, dan keterlibatan masyarakat dan manfaat layanan terbuka ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas administrasi publik, pertumbuhan ekonomi di sektor swasta hingga juga sampai ke kesejahteraan sosial. Ya salah satunya yang diharapkan itu adalah dari sektor perekonomian di mana dengan adanya data-data layanan terbuka ini bisa meningkatkan informasi, konten dan pengetahuan yang bisa berkontribusi pada pengembangan layanan inovatif dan penciptaan model bisnis baru untuk kesejahteraan sosial. Nah, pada evaluasi SPB ini kan ada 4 domain ya. Terus di salah satu aspeknya itu, terutama di layanan publik berbasis elektronik, untuk indikator nomor 43 itu ada penilaian terkait tingkat kematangan layanan data terbuka. Nah, penilaian layanan data ini kan bertujuan untuk mengukur sejauh mana sih uh, layanan data terbuka ini sudah diimplementasikan dan dioptimalkan untuk mendukung transparansi, partisipasi, dan kolaborasi di lingkungan pemerintah. Nah, untuk indikator 43 ini ada 5 tingkat penilaian. Yang pertama ada informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum. Tentu setiap kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah itu berupaya untuk terus memperbaiki layanan data terbukanya agar bisa mencapai tingkat optimum. Pada kegiatan penelitian kami mengidentifikasikan ada beberapa masalah. Yang pertama itu terkait implementasi layanan data terbuka dalam SPBE, di mana masih ada tantangan-tantangan seperti kurangnya peraturan daerah yang mengatur open data, terus juga keterlambatan pengolahan data, dan kekurangan pemahaman tentang data terbuka. Selain itu, pemerintah juga perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menggunakan data open data, data yang tersedia di layanan open data pemerintah. Seperti misalnya kepercayaan terhadap data yang ada di open data tersebut, ekspektasi kinerja dari data tersebut, keterbukaan terhadap pengalaman baru, ketelitian, kesesuaian, emosionalitas, dan kualitas sistem, serta kualitas informasi yang tersedia dalam open data tersebut. Selain itu juga pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu kan juga masih ada isu-isu yang tampil terkait banyaknya masyarakat dan pegawai pemerintah yang belum paham gitu hak dan kewajiban mereka terkait keterbukaan informasi. Ini kan ketidakpahaman ini kan mengakibatkan kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memanfaatkan data yang ada, terus juga kurangnya juga pegawai pemerintah dalam uh,
memenuhi kebutuhan kebutuhan layanan publik data terbuka bagi masyarakat. Terus juga ada juga beberapa badan instansi pemerintah yang enggan membuka informasi dengan alasan takut ada masalah keamanan atau kerahasiaan data yang nanti bisa saja memberikan dampak pada mereka, yang tentunya ini akan menghambat transparansi yang diinginkan dari undang-undang keterbukaan informasi publik ini. Nah, isu-isu ini kan yang mendorong akhirnya dibuatlah Perpres 39 tahun 2019 tentang pentingnya keterbukaan data dan juga arahan dari pemerintah untuk lembaga pemerintah mempublikasi data dan informasi yang dihasilkan melalui portal Satu Data Indonesia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Dari masalah-masalah yang telah kami identifikasi, kami merumuskan beberapa masalah yang menjadi research question dalam penelitian kami. Yang pertama itu terkait tentang bagaimana sih praktek dan pembagian peran pada organisasi pengolahan layanan data terbuka di pemerintahan daerah. Terus yang kedua terkait bagaimana sih menyusun model strategi implementasi SPBE untuk meningkatkan kualitas layanan data terbuka pemerintah daerah. Dalam pengembangan model strategi implementasi SPBE yang sesuai dengan kebutuhan pengguna ini, kami memperhatikan dua sudut pandang dari sisi provider, yaitu pemerintahan daerah yang menyediakan layanan data pemerintah, yaitu layanan data terbuka, dan juga dari sudut pandang pengguna layanan data pemerintah, yaitu masyarakat. Nah, untuk mengembangkan model strategi ini, kami menggunakan metode namanya mixed method, di mana pendekatan penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu studi penelitian. Untuk bagian provider ini, kami menggunakan metode kualitatif. Tujuannya agar kami bisa mengkaji sejauh mana sih praktek dan peran organisasi dalam pengolahan layanan data terbuka pemerintah. Lalu untuk yang bagian pengguna layanan ini, kami menggunakan metode kuantitatif untuk memperdalam dan untuk mendapatkan masukan dari sisi masyarakat terkait pengalaman mereka dalam menggunakan layanan data terbuka. Nah, hal ini kami lakukan, kedua metode ini kami lakukan untuk memahami kebutuhan preferensi harapan masyarakat terhadap ekspektasi mereka terkait dengan layanan data terbuka ke depannya. Nah, terus untuk metode penelitian yang kami gunakan itu kan mixed method. Untuk teknik pengambilan data yang kami gunakan untuk ke providernya terkait penyedia layanannya, kami gunakan dua teknik, yaitu teknik observasi partisipan dan juga teknik wawancara mendalam. Nah, untuk mendapatkan perspektif dari masyarakat, kami gunakan teknik kuesioner. Lalu untuk analisa datanya, untuk metode yang kualitatif, kami menggunakan analisis data. Kami gunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi untuk melakukan identifikasi, analisis serta menginterpretasikan pola dan tema terhadap data yang diperoleh. Dan untuk yang kuantitatifnya kami menggunakan metode statistik deskriptif. Untuk nanti kalau misalnya penyusunan modelnya sudah berhasil dilakukan, untuk validasi modelnya kami berencana untuk mengundang expert judgment dari Kemenpan RB atau Bappenas dan juga dari 3 pemerintah daerah. Terus untuk lokus dari penelitian ini, untuk providernya kami milih pemerintahan daerah dari Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Tangerang, dan juga Kabupaten Karawang. Terus juga alasan kami memilih itu, kami melihat dari hasil evaluasi SPBE tahun 2023, di mana kami berasumsi bahwa mereka itu untuk implementasi SPB-nya tuh sudah bisa diterapkan gitu dengan baik, bahkan sampai ke sangat memuaskan.
Selain itu juga kami milih lokusnya itu kabupaten, ketiganya untuk mempertimbangkan kesamaan karakteristik. Terus selanjutnya dari kegiatan penelitian ini kami berharap model yang dihasilkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan layanan publik berbasis elektronik, khususnya layanan open data. Lalu tujuan penyusunan model strategi implementasi SPB ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan data terbuka pemerintahan daerah. Adapun untuk kebaruan penelitian ini itu ada pada karakteristik topik yang diangkat, yaitu tentang governance atau tata kelola layanan data terbuka, serta tipe studi yang digunakan, yaitu mixed method antara kualitatif dan kuantitatif, yang analisisnya menggunakan gabungan metode tematik analisis dan juga deskriptif statik. Untuk rencana output kegiatan ini itu ada dua. Yang pertama itu satu model strategi implementasi SPBE sebagai layanan data terbuka pemerintah daerah, dan juga yang kedua itu dua buah publikasi ilmiah terindeks global bereputasi menengah dengan statusnya itu under review. Nah, untuk progresnya saat ini kami sudah melakukan 1 kali wawancara dengan perangkat pemerintah daerah yang terlibat dalam layanan data terbuka di Kabupaten Tangerang. Dan untuk memperkaya wawasan kami juga sedang melakukan kajian state of the art terkait paper-paper SLR tentang OGD untuk mendapatkan gambaran terkait perkembangan implementasi dan pemanfaatan OGD saat ini. Mungkin itu saja Pak Foni terkait progres riset saya dan teman-teman saya untuk tahun ini. Sekian. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Gita. Ini riset yang masih jalan di tahun ini ya, 2024 ya? Iya, Gitu ya. yang baru jalan, Yang Pak. kemarin itu ya. Ya. Uh-uh. Oke, oke. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke sesi diskusi ya kepada teman-teman dari PRSDI. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita, yaitu Pak Lindung dan Mbak Gita. Silakan. Kalau belum ada, saya ingin bertanya dulu nih, Pak, kepada Pak Lindung ya pertama ya. Itu tadi kan sudah dijelaskan mengenai perbedaan ya antara generative chatbot yang basisnya LLM dengan knowledge based chatbot gitu ya, Pak ya. Nah, dari dua hal tersebut tentunya Pak Lindung ini sudah melihat ya ke depannya itu kira-kira apa ada kombinasi yang baik apa di antara kedua hal yang berbeda ini ya, sama-sama chatbot tapi apa cara kerja di belakangnya berbeda ini, bagaimana kalau dikombinasikan, apakah dapat membuat sebuah chatbot yang lebih powerful atau gimana? Mungkin ada pandangan dari Pak Lindung. Silakan Pak Lindung. Ya, kasih Pak. Eh, Memang kalau saya lihat sekarang memang masih terbagi dua ya, ada yang pakai knowledge base dan ada yang pakai generatif. Tapi sekarang generatif pun sebenarnya kalau kita masukin data yang knowledge base, sebenarnya generatif chatbot juga bisa kasih respons yang cukup mumpuni gitu ya kalau memang knowledge-nya cukup. Makanya sekarang kita perlu tahu dulu tujuan bikin chatbotnya apa Pak. Kalau bisa kita mau bikin untuk purpose education gitu ya, seperti yang tadi species literacy, maka mungkin paling pas knowledge base-nya di paling lengkapi dulu. Jadi sampai nanti kalau maupun dikombinasikan dengan generatif seperti ChatGPT ya knowledge base-nya harus presisi dan akurat, baru nanti itu dijadikan training data di eh, chatbot ChatGPT-nya gitu. Jadi sehingga eh, respons yang dihasilkan ChatGPT pun valid gitu atau akurat. Atau kalau kita mau kombinasikan eh, kita bagi, kalau misalnya pun mau dikombinasikan eh, dari yang mungkin terpikir simple adalah kita membedakan task Pak. Tasknya itu ada nggak task yang kreatif, ada nggak task yang harus akurat gitu, ada yang faktual.
Kalau misalnya tas yang kreatif, bagaimana? Kalau ChatGPT kan dia kasih respons tuh yang hampir kadang nggak terpikir sama kita, yang kreatif-kreatif gitu. Misalnya bagaimana, apakah kamu bisa menuliskan cerita tentang cabai? Nah, itu kan ChatGPT powerful banget ya, ya bisa bikin cerpen gitu, itu bikin puisi bahkan. Nah, jadi eh, itu adalah tasnya bagian ChatGPT. Jadi kalau misalnya hal-hal seperti itu ya udah kasih ke ChatGPT. Tapi kalau misalnya dia mau kasih respon yang faktual gitu ya, nah harus tanya ke knowledge base. Misalnya pertanyaan faktual itu apa ya, kemudian di mana gitu, atau definisikan yang tadi kayak saya sebutkan ya, ada intent-intent yang memang harus knowledge base yang jawab gitu. Nah, itu harus kasih ke KBC gitu. Jadi eh, kalau kalau saya simpulkan bahwa ada kita tentukan dulu tujuannya. Kalau misalnya tujuannya untuk kreativitas, itu semua pasti jadi GPT. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk edukasi ataupun yang edukasi yang faktual ataupun dasar data, informasi pengetahuan, maka kasih ke KBC gitu, Pak. Kira-kira begitu. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Lindung atas penjelasannya gitu ya. Nah, bisa juga misalnya mesinnya ada dua di belakang ya, ada yang basisnya generatif dan juga ada yang basisnya Betul. knowledge gitu ya. Nah, Betul. nanti kalau misalnya apa pertanyaannya sudah spesifik seperti identification, apa di mana berkaitan dengan fakta, serahin ke knowledge base gitu ya. Betul. Betul. Nah, kalau suruh yang cerita-cerita ya serahin GPT, bisa jadi Iya. seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lindung. Ini kita ini kita di apa di kolom chat sudah ada pertanyaan nih dari Pak Cahyo ya. Nah, yang pertama adalah kepada Mbak Gita ini ya, kepada Mbak Gita katanya. Yang pertama, tantangan apa yang paling utama dihadapi oleh OPD dalam implementasi OGD gitu ya. Nah, ini di daerah mungkin ya. Nah, biasanya memang pemerintah daerah kalau saya lihat lebih sulit ya untuk berbagi data. Kalau pemerintah pusat di kementerian mungkin biasanya sudah lebih mau open lah istilahnya gitu ya. Tapi di pemerintah daerah nih yang agak sulit gitu ya. Kemudian yang kedua, terkait open data ini seringkali ditemukan data yang dilayankan pemerintah masih mengandung informasi sensitif ya yang berisiko jika dibuat menjadi public domain ya. Nah, dalam implementasi SCB ini apakah sudah ada panduan atau regulasi yang mengatur terkait data-data sensitif tersebut gitu ya yang mungkin seharusnya tidak dibuka ke publik. Itu dua pertanyaan dari Pak Cahyo. Silakan bagi kita. Baik, terima kasih Mas Cahyo untuk pertanyaannya. Terkait yang pertanyaan pertama, tantangan apa yang paling utama dihadapi OPD dalam mengimplementasikan OGD? Kalau berdasarkan hasil wawancara kemarin bersama dengan teman-teman yang ada di Kabupaten Tangerang, pertama mungkin masalah ini ya, tidak semua OPD itu memahami manfaat dari data terbuka ini gitu kan. Nah, terus juga ketika merencanakan terkait data ini, mereka masih fokusnya itu ke kebutuhan dari pimpinan butuh data analisis apa, nah itu yang mereka siapkan. Nah, itu mereka masih belum terlalu uh, melihat perspektif dari kebutuhan masyarakatnya gitu untuk jadi masih perspektifnya itu untuk kebutuhan pimpinan. Nah, untuk yang keduanya terkait open data kan sering ada pengenalan data itu. Nah, kalau di Kabupaten Tangerangnya sendiri mereka sudah ada peraturan bupatinya yang menjelaskan terkait data-data apa saja yang boleh dipublikasi. Jadi memang diturunkan dari bupatinya tersebut untuk ketentuan-ketentuan regulasinya terkait data sensitifnya. Mungkin itu aja Pak Cahyo yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih Mbak Gita atas jawabannya. Pak Cahyo juga terima kasih. Baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Saya Persilakan. Pak. Oh, silakan Pak Hengki. Oh, Pak Esa. Nah, mangga. Oh, siapa dulu? Pak Engki Eh, dulu aja, silakan. Pak Esa, mangga Pak Esa.
Bapak Isa. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ini mungkin saya tanyaan untuk Pak Lindung ya tadi menarik ya dari apa Cecikom ya kemampuan untuk melakukan apa identifikasi mungkin berdasarkan sifat-sifat ya yang perlu diinputkan oleh user. Nah, yang menjadi pertanyaan mungkin yang pertama apakah ada level user tertentu ya khusus ya karena mungkin pengetahuan user kan terbatas ya. Apakah boleh user yang sifatnya umum ya awam atau setidaknya user punya pengetahuan misalkan tentang struktur ataupun anatomi capsikum tadi ya. Jadi apa yang ditanyakan sih atau apa yang diberikan informasi dari aplikasi bisa dipahami oleh user ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, untuk aplikasi ini didesain tanaman cabai tadi ya. Apakah cabai yang lengkap ya dengan daunnya segala macam, dengan bunga segala macam, atau bisa hanya buah cabai secara terpisah gitu. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini untuk peluang pemanfaatan mungkin sangat bagus ya. Apakah memungkinkan disediakan misalkan user interface ya yang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat luas ya, sehingga nanti bisa mendapatkan feedback ataupun mendapatkan data yang tadi setidaknya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar scope ya. Nah, itu kalau bisa dikumpulkan, kalau memang dari user ada yang menggunakan, nah kita kumpulkan sehingga bisa menjadi tambahan data dari aplikasi yang dibuat. Mungkin demikian ya, 3 pertanyaan itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Pak Lindung. Ya, baik. Makasih Pak Esa atas pertanyaannya. Pertama, apakah ada level user? Itu tidak ada. Jadi sementara kita masih mengasumsikan user itu user awam. Jadi memang chatbotnya dibangun untuk mengedukasi biodiversitas mengedukasi spesies literasi itu kepada biodiversitas lay people ataupun orang yang awam tentang biodiversitas menghayati. Jadi masih belum ada level user yang untuk expert, Pak. Yang kedua itu pertanyaannya apakah bisa mengidentifikasikan buah itu sekarang kita masih terbatas terhadap pengetahuan anatomi tumbuhan cabai itu secara lengkap, Pak. Jadi kalau misalnya di yang query spesifik buah itu mungkin akan responsnya ada banyak buah yang misalnya kalau misalnya buah warna merah itu kan ada beberapa spesies yang buah warna merah. Jadi atau buah warna hijau kan misalnya cabai rawit gitu. Jadi kalau misalnya buahnya saja mungkin akan tidak presisi gitu akurat. Jadi harus ada dilengkapi dengan query-nya dengan bunga, batang gitu yang teksturnya dan lain-lain. Jadi supaya itu jadi specific information. Tapi kalau misalnya user cukup mau tahu spesies warna buahnya kuning ya udah dikasih respons itu. Kalau misalnya mereka cukup sampai situ ya dengan opsi-opsi yang ada dengan kandidat spesies yang ada ya udah berarti kan query-nya selesai sampai situ. Tapi kalau sementara ya kalau misalnya kita mau spesifik satu spesies maka harus dilengkapi ataupun tadi yang slot filling itu harus dilengkapi. Kemudian yang ketiga sebenarnya kita udah deploy kemarin Pak waktu kita ke UIN. Jadi itu udah dipakai oleh pada waktu kita melakukan survei di UIN Jakarta itu kita deploy ada satu web namanya Chatsikam ID. Cuma sekarang lagi down memang karena kita deploy-nya di Amazon dan itu ada berbayar. Karena kalau kita deploy di LIPI atau di BRIN itu kan banyak persyaratan yang harus kita penuhi. Sehingga daripada repot-repot udah kita deploy di AWS eh, dan itu kemarin sekitar biayanya ya kecil sih 100.000 per bulan, 100.000 per bulan. Cuma kalau kita mau pindahkan ke BRIN mungkin ada persyaratan-persyaratan yang harus kita lengkapi dari sisi IT BRIN
supaya kita dapat domain khusus. Kalau misalnya ke domain itu, karena mereka itu kayaknya ada polisi yang tidak bisa bikin domain ya, kalau nggak salah ya. Misalnya domain untuk khusus untuk riset itu kayaknya susah. Nah, jadi kalau misalnya itu bisa em, kita bisa bikin web khusus untuk untuk demo ini tentu sangat baik Pak, karena memang itu juga kita bisa mendapatkan data-data dari tester user, sehingga bisa dicoba juga mendapatkan feedback gitu-gitu ya. Jadi tentu itu juga sangat diharapkan kalau memang kita bisa dapat satu domain khusus untuk web ini gitu Pak. Masih Pak atas saran dan masukan. Ya, Ya baik. mungkin Ya, mungkin saya menanggapi. ya. Baik, terima kasih Pak Lindung atas jawaban pertanyaan 1, 2, dan 3. Nah, khusus untuk domain, saya harap mungkin bisa ditempatkan juga ditempatkan di BRIN ya. Jadi memang dari Pusdatin itu ada kebijakan untuk yang level pertama ya, hanya bisa diakses di jaringan BRIN ya. Nah, eh, namun kemudian nanti akan dievaluasi dari sisi keamanan ya, karena concern dari Pusdatin adalah dari sisi keamanan kalau memang bisa diakses di luar di luar BRIN ya. Sehingga mau nanti bisa dicoba, setidaknya bisa dipasang atau diinstal di dalam jaringan BRIN ya. Sehingga kalau misalkan ada kesempatannya untuk diseminasi kan biasanya dilakukan di area BRIN juga ya. Nah itu bisa kita tunjukkan ya, atau mungkin banyak misalkan pengunjung ya yang ke BRIN ya. Nah itu bisa juga menggunakan aplikasi dan nanti mungkin bisa memberikan feedback ataupun masukan. Nah, kalau yang saya ketahui juga, jadi nanti setelah masa tertentu kita perlu mengajukan kembali ya, kalau memang dirasa aman ya. Nah, nanti bisa dibuatkan domain lagi yang memang terbuka ya, sehingga bisa diakses oleh pihak-pihak yang berada di luar jaringan internet BRIN. Ya. Jadi tidak ditutup sama sekali ya, dibuka kesempatan, diperbolehkan, namun nanti ada tahap-tahapan. Nanti untuk pengajuannya bisa dari surat ya, surat dari Kepala Pusat Riset, dan selama ini alhamdulillah yang mengajukan sudah bisa mendapatkan domain semua. Jadi nanti mohon Ya, dipindahkan ke BRIN, ya. domain BRIN. Baik Pak, nanti kita Terima kasih usulkan Pak. satu domain name Pak. Masih Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Lindung dan Pak Esa. Mungkin dari teman-teman yang lain dipersilahkan. Nggak ada yang Boleh, boleh Pak Foni. Ya, silakan, silakan. Oke, terima kasih Pak Foni, Pak Lindung, Bu Gita. Mau tanya terkait tadi yang KBC ya, itu representasi pengetahuan itu bentuknya apa? Apakah DB biasa atau Grab gitu? Tadi lewat mungkin ya, saya nggak eh, nggak ngelihat. Terima kasih, itu aja mungkin. Ya, bentuknya ontologi Pak, cuma waktu jadi sistem di deploy jadi database gitu. Belum belum dari knowledge graph ya, masih di database SQL. Oke, berarti cuman tabel biasa gitu ya? Ya, betul Pak. Itu tabelnya apa aja ya kira-kira? Misalnya kayak taksonominya atau gimana? Ya, jadi tadi yang ontologi itu dibuat struktur database-nya, tabel-tabel anatominya. Ada relasi antara satu tabel Oke, lain. Hmm. lalu ketika relasinya ya, Hmm. Gimana Pak? oh berarti belum belum dalam bentuk graph gitu. Belum, masih dalam bentuk database relasional. Oh berarti belum dalam bentuk graph ya, Pak Belum Lindung. bentuk dalam graph, belum. Oke. Kalau dalam bentuk graph, berarti nanti ke depannya, tapi memungkinkan ya dalam bentuk graph dikembangkan menjadi KBJ gitu.
Sangat mungkin kan Pak, karena emang ke teknologi knowledge graph mungkin yang sekarang eh, saya belum belajar itu GraphQL dan lain-lain, jadi mungkin masih punya pengetahuannya masih SQL. Jadi kalau misalnya nanti ada yang eh, paham GraphQL, mungkin kita bisa implementasikan dalam knowledge graph, Pak. Kalau seperti kayak Neo J gitu, mungkin nggak Pak kira-kira? Gimana? Neo G ya? Neo J ya? NLG, Ya, 4J. Neo 4G. Neo4j, Neo4j. Oh iya, tentu Pak, itu sangat Saya. memungkinkan sekali. Nah, Oke. Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Foni, Pak Lindung. ya teman-teman KDR kayaknya lagi explore Neo4j kan Pak Poni ya. Saya nggak tahu sedang siapa yang mahir. Saya Ada sih Bu belum. Hayu, ada Bu Hayu sudah mempelajari Neo4j. Ya, baik. Terima kasih Pak Lindung. Ya mungkin tadi dari Pak Deden ya saat ini masih dalam bentuk tabel-tabel di SQL dan terdiri dari tabel-tabel ada taksonominya dan ada ciri-ciri mungkin gitu ya Pak Lindung ya. Jadi ciri-ciri dari masing-masing spesies tadi gitu yang telah dijelaskan oleh Pak Lindung. Baik, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Sepertinya sudah sudah habis. Oke, masih ada lagi? Cukup ya, sebenarnya ya. Baik, jika cukup, mungkin kita bisa tutup sesi pertemuan pekanan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sivitas PSDI yang sudah berkenan hadir ya pada kesempatan kali ini. Demikian, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih semuanya. Pak Foni, Pak Lindung, Bu Gita. Terima kasih Betul. Bapak semua. Terima kasih.